Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yaitu TIK ya. Di bab 3, judul besarnya pembuatan teks bergambar ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Jadi apa sih yang harus kita pelajari hari ini? Yang pertama, kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, melalui bimbingan guru ya, siswa mengetahui bagaimana membuat tampilan kolom koran. Kemudian yang kedua, melalui bimbingan guru siswa mampu menyelipkan gambar. Baik, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Yang pertama tadi membuat tampilan kolom koran ya. Jadi kan di situ di bab 3 pembuatan teks bergambar. Jadi materi yang pertama yang kita bahas membuat tampilan kolom koran ya. Tapi sebelum masuk ke materi itu, Bapak akan jelaskan dulu apa perbedaan antara Microsoft Word 2003, 2007 dan 2013 ya. Langsung saja. Nah ini, jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan Microsoft Word 2003, 2007 dan 2013 ya. Yang pertama itu Microsoft Word 2003, yang dimana di menu-menu Microsoft 2003 itu ada kurang lebih 2, 4, 6, 8, 9. Jadi ada 9 menu ya. Yang pertama itu File, Edit, New, Insert, Format, Tool, terus Window, Have, dan lain-lain. Nah, jadi ini beberapa menu yang ada di Microsoft 2003. Dan di bukunya itu masih menggunakan Microsoft Word 2003 ya. Nanti akan dipraktekkan di Microsoft 2013 ya. Kemudian yang Microsoft Word 2007 ya. Microsoft Word 2007 ada kurang lebih 7 ya, 7 menu yang ada di Microsoft Word 2007. Yang pertama itu Home, kemudian Insert, kemudian Fake Layout, References, Mailing, Review, View. Ya, selanjutnya Microsoft 2013 ya. Jadi ini yang Bapak pakai untuk saat ini untuk mempraktekkan bagaimana membuat tampilan kolom koran ya. Jadi di sini ada beberapa menu ya juga ya. Ada menu Home, Insert, Design, Fake Layout, References, Mailing, Review, View, dan memiliki perbedaan menu-menu dari Microsoft Word 2007, 2003 dan 2013. Bahkan masih ada yang 2010. Ya, tapi Bapak tidak perlu jelaskan itu. Bapak hanya memberikan penjelasan ini untuk saat ini ya. Biar kenapa? Biar kalian ngerti gitu ya. Maksudnya kadang-kadang yang di bukunya itu berbeda dengan yang Bapak jelaskan nanti. Tapi tujuannya sama saja. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, jadi ini sudah Bapak siapkan ya. Ini lembaran kosong yang belum ada tulisan sama sekali. Jadi kan kita diminta untuk membuat tampilan kolom koran ya. Jadi membuat tampilan kolom koran. Jadi untuk membuat tampilan kolom koran, kamu dapat melakukan dengan dua cara ya. Itu di Microsoft Word 2007 sesuai dengan materi yang ada di buku TIK-nya. Yang pertama itu ketika kamu akan memulai membuat sebuah dokumen, dan yang kedua jika dokumen itu sudah tersedia di layar komputer. Artinya ada yang masih dokumennya yang masih kosong, kemudian dokumen yang sudah tersedia di layar komputer ya. Langsung selanjutnya yang pertama itu teks belum tersedia dalam tempat menulis ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini yang pertama itu ikuti langkah-langkah berikut ya. Ada langkah-langkah untuk menampilkan teks yang belum tersedia. Yang pertama itu arahkan kursor
ke menu format ya. Ini berdasarkan yang di bukunya itu yang 2007, yang 2003 ya. Itu masih menggunakan menu format, sedangkan yang 2013 itu sudah masuk di pack layout ya. Di pack layout di situ ada beberapa icon ya, ada margin, orientation, size, kolom ya. Jadi kemudian yang selanjutnya pilih kolom ya, ini pilih kolom, kemudian klik pada menu dialog kolom ya. Jadi kita klik ini, nah di sini sudah ada tersedia, ada apakah kita mau memilih 2 bagian, 1 bagian, 3 bagian, left, right. Nah, tapi kita pilih di more kolom ya, untuk menampilkan sesuai yang ada di bukunya. Nah, di situ yang pertama ada one ya. Ini membuat 1 kolom, kemudian membuat 2 kolom, kemudian membuat 3 kolom, kemudian membuat membuat 2 kolom dengan kolom kiri lebih kecil. Sedangkan right itu membuat 2 kolom dengan kolom kanan lebih kecil ya. Jadi sebenarnya 2013 ini lebih disederhanakan lagi seperti itu ya. Tinggal kita mempelajarinya saja seperti itu. Nah, kemudian di bukunya itu ada number of column ya, penentuan jumlah kolom dalam lembar kerjanya seperti itu, atau di komputernya seperti itu. Jadi ini ya, number of column. Jadi kita bisa tinggal klik-klik gitu aja. Ada 2 kolom, ada 3 ya, ada. Nah, jadi kita biasanya menggunakan 1 kolom seperti itu ya. Kemudian ada apply to, menentukan bagian yang dikenai format kolom ya. Jadi tinggal kita pilih aja ini. Oke, jadi ada tampilan 1 kolom ya, 1 kolom saja. Kemudian untuk menentukan jumlah kolom dapat dilakukan dengan 2 cara. Arahkan kursor dialog number of column yang tadi ya, number of column yang ini tadi, number of column, kemudian pilih jumlah kolom ya. Misalkan kita mau pilih 2, pilih 3, pilih 4, itu tergantung sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu ya. Kemudian pada dialog present ya, pilih salah satu dari menu pilihan berikut. Nah, misalkan kamu memilih 2 kolom ya, misalkan kita pilih 2 kolom ya. Kita pilih 2 kolom, maka diperoleh tampilan sebagai berikut. Kita klik OK. Ini untuk yang masih belum ada itunya ya, belum ada tulisannya sama sekali. Kalau misalkan ada tulisannya, nah ini misalkan sudah ada dokumennya seperti itu, jadi tinggal kita pilih aja pack layout, kolom, berkolom ya. Misalkan kita pilih 2 nih. Nah, oke. Nah, jadi tulisan yang tadi yang awalnya dia 1 kolom menjadi 2 kolom karena kita tadi pilih 2 kolom ya seperti itu. Jadi ini contohnya ya. Nah, kalau misalkan kita pilih 1 kolom akan kembali ke awal. Nah, akan kembali seperti semula, yang seperti yang Bapak buat sebelumnya seperti itu ya. Jadi tergantung kita mau membuat berapa kolom, seperti mau 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, itu tergantung dari kita seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu teks sudah tersedia dalam tempat menulis. Nah, yang tadi itu yang teks yang belum tersedia, sedangkan yang kedua ini teks sudah tersedia dalam tempat menulis yang tadi ya, Bang Bapak sudah buat sebelumnya. Nah, sini bukalah sebuah dokumen yang dibuat di Microsoft Word. Ya, ini kan sudah ada nih dokumennya. Jadi tinggal kita ikuti langkah-langkah seperti yang ada di bukunya, seperti itu ya. Nah, kayak yang tadi, arahkan kursor ke pack layout. Kalau di 2003 dia masih menggunakan menu format, sedangkan di 2013 berubah menjadi pack layout, dan di situ ada beberapa icon yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita seperti itu ya. Kolom, atau langsung kita pilih juga boleh. Ini yang awalnya 1 kolom menjadi 2 kolom ya. Jadi ini langkah-langkah untuk bagaimana membuat kolom untuk dokumen yang sudah tersedia di layar komputer atau di lembar kerja kita seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk di materi berikutnya ya, menyelipkan gambar. Jadi kita di sini diminta untuk menyelipkan gambar ya. Jadi sebuah dokumen atau teks dari sebuah naskah lebih mudah dipahami pembaca jika dilengkapi dengan gambar
Maksudnya di dalam tulisan itu dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga lebih memperjelas maksud dari materi tersebut seperti itu ya. Langsung aja ya, menyelipkan gambar yang tersimpan, maksudnya gambar yang sudah ada di komputer kita seperti itu. Yang langkah-langkah yang pertama kita lakukan ya, pilih insert ya, pilih insert. Kemudian ada di situ icon ya, picture namanya. Kemudian kita pilih di mana kita simpan gambar yang akan kita selipkan atau yang kita masukkan. Misalkan ini gambar komputer ya. Nah, jadi ada ini gambar komputer ya, gambar komputer yang sebelumnya kan kosong nih. Kemudian kita ikuti sesuai dengan langkah-langkah yang ada di bukunya seperti itu. Tapi kalau yang di bukunya itu dia insert, kemudian ke picture, kemudian from file, maksudnya kita simpan di mana gambar yang akan kita selipkan atau yang akan kita masukkan di gambar kerja kita. Kemudian selanjutnya pilih from file, kemudian klik. Nah, selanjutnya baik, selanjutnya itu kan ada di bukunya langkah yang berikutnya itu kan yang ketiga. Selanjutnya pilih from file ya, pilih from file, kemudian klik. Selanjutnya ditampilkan file-file gambar yang tersimpan di dalam komputer. Misalkan dalam sebuah komputer tersimpan gambar-gambar berikut ya, sesuai dengan ada di bukunya. Nah, berdasarkan yang di bukunya itu yang ditampilkan adalah gambar dari penguin ya. Gambar dari penguin, tergantung gambar apa yang akan kita masukkan di lembar kerja kita atau yang mau kita selipkan di dalam lembar kerja kita ya. Kemudian yang kedua menyelipkan gambar yang tersimpan pada aplikasi Microsoft Word 2007 ya. Jadi menyelipkan gambar yang tersimpan pada aplikasi Microsoft Word 2007. Misalkan kita ulang lagi ya. Situ kan yang pertama, tempatkan kursor pada tempat di mana gambar akan disisipkan seperti itu ya. Misalkan insert picture, kita mau pilih bentar ya. Nah, misalkan ini seni mosaik ya. Nah, ini seni mosaik, kemudian akan muncul tampil seperti di bawah ini ya. Jadi yang Bapak buat ini kan langsung Bapak tampilkan di lembar kerja, sedangkan yang di bukunya itu kan dia masih ada pilihan-pilihan gambar yang akan diselipkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, klik pada menu file gambar yang akan disisipkan. Nah, pilih file gambar yang akan disisipkan, misalkan file gambar jangkrik ya, sesuai dengan di bukunya itu, maka akan tampak tampilan seperti berikut, gambar jangkrik seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya menyelipkan clip art ya. Menyelipkan clip art. Nah, clip art ini merupakan menu yang berisi gambar-gambar yang disediakan oleh Microsoft Word ya. Biasanya yang masih yang ada tampilan clip art itu pada Windows 2003 dan 2007. Sedangkan kalau yang 2013 dia sudah tidak menggunakan clip art, namun dia online seperti itu ya. Bisa kita online dan hubungkan ke jaringan sehingga kita bisa milih gambar-gambar yang akan kita selipkan seperti itu ya. Sedangkan yang di bukunya itu kan dia sudah tersedia nih, ada komputer tersebut menyimpan beberapa gambar yang sudah tersedia di komputer tersebut seperti itu maksudnya. Kemudian yang langkah-langkah yang pertama itu tempatkan kursor pada posisi yang akan disisipkan gambar clip art ya. Kemudian seperti yang tadi insert, kemudian picture ya, kemudian clip art. Nah, sedangkan kalau di Microsoft 2013 dia tidak ada yang namanya clip art, namun bisa lewat online seperti itu untuk menampilkan gambar yang akan diselipkan di lembar kerja kita seperti itu ya, anak-anak hebat ya. Kemudian yang berdasarkan di bukunya itu selanjutnya klik pilihan Sort ya untuk menampilkan pilihan gambar pada text pane insert clip art seperti itu ya. Perhatikan di bukunya itu ya. Di situ kan ada nih, ketika sudah mengklik clip art kemudian akan menampilkan beberapa gambar yang sudah tersedia di lembar kerjanya ya. Kemudian langkah berikutnya, jika sudah terlihat gambar-gambar clip art, pilihlah salah satu gambar yang kamu sukai yang akan anak-anak buat di lembar kerjanya seperti itu. Kalau ini kan langsung aja, kalau tinggal kita milih aja sebenarnya. Misalkan ini ya, insert, langsung ada tampilan gambar yang ada di Microsoft di lembar kerja kita ya. Kemudian bagaimana menyelipkan clip art pada aplikasi Microsoft Word 2007 ya.
sesuai yang ada di bukunya ya. Nanti bisa dicontohin kalau misalkan ada laptopnya di rumah ya. Ikuti aja yang ada di bukunya sesuai dengan langkah-langkah yang ada seperti itu ya. Selanjutnya ya, bagaimana memilih jenis modifikasi yang kamu inginkan di halaman 90 ya. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi tadi itu untuk menampilkan gambar dengan menyelipkan clip art ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, di sini yang perlu kita pahami bagaimana memilih jenis modifikasi ya. Modifikasi itu bentuk gambar yang akan kita buat maunya yang seperti apa gitu ya. Coba lihat di bukunya di halaman 90 itu di poin ketiga ya. Pilihlah jenis modifikasi. Beberapa icon yang digunakan untuk memodifikasi gambar adalah di situ misalkan nih ini, kemudian sudah ini ada menu format, kemudian di situ ada beberapa icon bagaimana ada beberapa icon untuk memilih ya, ada pilihan-pilihan untuk mengubah warna, kemudian ada efek, ada picture border dan lain sebagainya. Sedangkan yang di bukunya dia yang tersedia di Microsoft-nya itu ada brightness yang nantinya untuk mengatur kecerahan gambar, kontras, mengatur kontrasan gambar, recolor atau warna, kemudian picture style, maksudnya bentuk gambar yang akan kita buat seperti apa, kemudian picture effect ya, picture effect untuk memberikan efek pada gambar, misalnya bayangan, refleksi, dan efek 3 dimensi seperti itu ya. Kemudian text warping untuk mengatur penempatan layout gambar terhadap teks di bawah ini, beberapa pilihan penempatan gambar ya. Yang ini maksudnya tuh penempatan posisi. Nah, ada beberapa di sini posisi. Misalkan ini kita buat dia nanti akan berpindah ke tengah ya. Kemudian misalkan ini kita buat di sudut kiri bawah ya. Seperti itu. Jadi itu bagaimana mengatur posisinya seperti itu ya. Itu ada di bukunya ya penjelasannya ya. Kemudian berikut beberapa contoh penempatan gambar dalam teks. Nah, dalam teks ya. Ini kan tadi Bapak sudah ada siapkan teks. Nah, ini kita buatkan dulu satu kolom dulu ini. Oke ya. Ini kan sejarah komputer ya, sejarah komputer. Jadi kita kita tampilkan gambar di tulisan tersebut. Misalkan insert picture ya, picture kemudian gambar komputer. Nah, dia kan di sini nih. Di bawah ya. Di bawah. Jadi kita diminta untuk penempatan gambar dalam teks ya. Yang pertama itu ada layout square ya. Layout square yang ini maksudnya itu ada layout ini misalkan nih square. Nah, dia akan berada di sebelah kiri ya, dia akan berada sebelah kiri dan di sampingnya ada tulisan mengenai sejarah komputer ya. Kemudian behind teks itu maksudnya dia akan transparan seperti itu, akan transparan, tidak mengganggu tulisan tersebut. Behind mana nih behind text. Nah, dia akan berada di bawah gitu ya, maksudnya tidak kelihatan, bisa di bawah di belakang tulisan tersebut seperti itu. Kemudian ada in front of text ya, in front of text ini in front of text yang ini ya. Dia akan berada di atas tulisan tersebut, menutupi tulisan tersebut. Kemudian top and bottom, atas dan bawah maksudnya. Ini top and bottom ya. Jadi bisa dia mau kita buat ke bawah, mau ke atas bisa seperti itu. Kemudian mungkin itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dipelajari di rumah karena materi ini akan dijadikan untuk soal penilaian akhir semester. Sekian, terima kasih, salam sehat.